Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di kelas 6A dan kelas 6D. Berjumpa di pertemuan pertama di mata kuliah kewirausahaan. Dengan saya Ima Sukaisi, pengampu mata kuliah kewirausahaan di semester genap ini. Semua bisa bisnis. Nah, itulah yang diharapkan oleh ibu kepada siswa-siswa ibu, ya, bahwa setelah mendapatkan materi perkuliahan ini, ya, bisa berbisnis, berpraktek bisnis, ya, tidak menganggap bahwa bisnis itu susah, bisnis itu memerlukan modal besar. Nah, ya, itu dihilangkan. Jadi bahwa artinya semua bisnis bisa, semua bisa bisnis tanpa modal, juga hanya perlu niat, komitmen yang harus diasah, dan ilmu yang harus teman-teman tahu bagaimana bisa berwirausaha secara mandiri. Baiklah, kita lanjut ke materi pendahuluan kita. Pertama adalah mengenai pengertian wirausaha. Kedua, mengenai etika wirausaha syariah. Ketiga, mental wirausaha syariah. Keempat, keuntungan wirausaha. Kelima, mengubah pola pikir dan perilaku. Keenam, jurus awal menjadi pengusaha atau wirausaha. Baiklah, pertama pengertian kewirausahaan. Apakah itu? Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausaha mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Ini PR ya untuk nanti di kuis 1. Baiklah, melalui pengertian tersebut terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pertama adalah dia memiliki proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Betul nggak? Pasti teman-teman yang sudah terjun ke dunia usaha sudah melakukan proses ini, ya. Kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Nah, saya ingin sharing ya dari teman-teman yang sudah terjun di dunia usaha, benar nggak nih komitmen yang tinggi ini? Next kita sharing di Gemit ya. Ketiga, memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Nah, dalam hal ini resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial. Nah, ini juga sudah pasti ya. Kita akan bahas juga rinciannya di Gemit ya pagi ini. Memperoleh reward. Dalam hal ini reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang yang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya, mengikuti dari perkembangan usahanya. Semakin besar, semakin bertumbuh, ya profitnya juga akan keuntungannya akan semakin besar pula. Nah, kemudian kedua, etika wirausaha syariah. Seorang wirausaha juga dituntut memiliki etika bisnis yang berlandaskan norma spiritual. Ini di dalam bukunya Malahayati tahun 2010 ya. Pertama, tidak suka menjelek-jelekan pesaing ya. Gak boleh ya, daripada menjelek-jelekan kita melihat keunggulan produknya.
ya. Justru karena itu tadi dia juga sama memiliki proses berkreasi. Lihatlah kita, kreasi dia tuh seperti apa. Kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi malah jangan menjelek-jelekan, kita ambil ilmunya, ya. Kedua, hindari jual beli yang bersifat ribawi. Karena dalam Al-Quran dijelaskan sudah sangat-sangat jelas di dalam hadis Rasulullah, ya, bahwa hukum riba itu seperti apa, ya. Serendah-rendahnya dosa riba itu seperti apa. Nah, tentu teman-teman ibu nggak bahas jauh ke sana, ya. Ibu anggap teman-teman sudah jauh tahu, ya. Pasti juga ada mata kuliah khusus dalam membahas ini, ya teman-teman, ya. Ketiga, hindari menumpuk-numpuk barang. Jadi tidak ada mubazir, bahwa kalaupun teman-teman harus menyimpan stok itu sudah tahu itu untuk perputaran satu kali usaha. Makanya di dalam analisa seorang analis kredit di bank, untuk menghitung stok barang ini ada perhitungannya. Biasa perputaran satu kali omset itu dia harus menyimpan stok barang berapa, bagaimana perjalanan dia membeli barang, berapa sampai di gudang, berapa hari dia harus ada di gudang. Nah, di gudang dalam proses produksi itu berapa hari sampai kemudian menjadi barang jadi, ya, disimpan sebagai barang jadi. Nah, itu ada perhitungannya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menyimpan barang, stok barang itu adalah menjadi satu perputaran. Setelah barang itu menjadi cash, nah beli lagi, jadi muter. Jadi memang benar-benar barang yang ada di gudang itu yang memang bisa 99% yang akan menjadi cash untuk sales bulan depan, ya. Tidak melakukan monopoli. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi bagaimanapun, ya, yang monopoli artinya, ya, dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, yang memang menghidupi untuk kepentingan rakyat banyak memang dikuasai oleh negara. Ya, artinya juga ini, ya, monopoli negara, dimonopoli oleh negara, ya, untuk kepentingan rakyat banyak semua seluruh Indonesia. Memang negara yang mengatur, ya. Kalau tidak, ya akan kacau. Tapi kalau misalkan di industri kita, ya, masyarakat, ya, setidaknya tidak ada monopoli seperti ini, ya. Undang-undang mengatur bahwa semua, ya, boleh berusaha, ya. Mengutamakan kepuasan pelanggan, berkomitmen tinggi bahwa apapun, ya, yang dilakukan, ya, berkreasi, berinovasi di dalam usahanya demi untuk kepuasan pelanggan niatnya. Nah, ini ada nilai ibadahnya nih. Suatu saat misalkan pelanggannya ngecewain, pelanggannya ninggalin, jangan dendam, jangan putus asa, karena kan kita sudah berniat memuaskan pelanggan. Kalau pelanggan puas, ya tentu diharapkan nanti mereka akan repeat order, akan terus menjadi customer kita. Tapi kalau misalkan tidak, kita harus pelajari kenapa dia pergi, kenapa dia tidak puas. Itu sebagai pemicu dari kita untuk lebih menginovasikan produk kita. Nah, itu dia niatnya di awal, ya, ibadah. Dia meninggalkan kita, ya nggak apa-apa. Jadi kita sudah memberikan ilmu kepada pelanggan kita. Kita sudah memberikan ilmu yang di dalam produk kita. Ini adalah the best dari kreasi kita, ya. Jadi jangan putus asa, jangan sedih, ya, tetap semangat. Keenam, tidak melupakan akhirat. Nah, justru, ya kan, berniatnya akhirat dulu. Dengan berniat akhirat, insya Allah, ya, dunia akan terlampaui mengikuti dengan sendirinya, ya. Jadi kalau kita berniatnya akhiratnya dunia dulu, dipikirnya hanya pengen untung saja, ya, akhirnya memperoleh keuntungan itu juga dengan cara tidak halal, dengan cara-cara yang tadi ribawi dan sebagainya, malah teman-teman melupakan akhiratnya. Sehingga dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dilihat, yang Allah akan membuka matanya, dunia aja yang terlihat. Tapi kalau misalkan tadi tujuannya, niatnya contoh memuaskan pelanggan, ya kan, jadi ada rasa empati, chemistry-nya yang terbangun di situ, ya kan, yang terbaik akhirnya kan yang membuka hati pelanggan untuk bertahan di produk Anda ini, ya justru Allah yang maha menguasai semuanya, ya, akhiratnya dulu. Sehingga otomatis dengan mereka puas itu, mereka senang, mereka happy dengan produk Anda,
kita akan repeat order terus. Nah, dengan repeat order tentunya apa? Profit dong yang didapat, keuntungan. Jadi jangan lupakan ini semua, dan ada apa ya, ada ini, jadi ada chemistry ke teman-teman juga bahagia, jadi tidak ada jenuh, tidak ada ketika aduh tadi motivasi tinggi itu saya kok berwirausaha malah lebih susah ya daripada karyawan saya. Nah itu, jadi hal-hal yang demikian itu hilang sama sekali dengan teman-teman berfokus kepada tadi tidak melupakan akhirat. Nah, mental wirausaha syariah harus bermental seperti apa nih? Ya, menurut H.S. Guzman, ya. Pertama, suka bekerja keras dan tekun. Ya. Jadi jangan ya gampang menyerah. Ya. Kalau misalkan disukai oleh customer produknya, ya tidak juga puas ya. Inovasi, kreasi, apalagi pesaing yang selalu di samping kita, selalu di belakang kita, selalu di depan kita ya. Jadi selalu menyiapkan diri ya, berinovasi dengan tekun, bekerja keras ya, tidak lelah tadi karena kata tujuannya akhirat saya. Nah, itu jangan lupa ya. Memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat ya. Tekad, niat ya, bersedia menerima resiko apapun, mau sejelek-jeleknya usaha teman-teman ketika berada di bawah, ketika memang tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan, bahkan misalkan sampai rugi, nah, itu suatu pembelajaran buat kita. Kenapa rugi? Bangun. Kenapa rugi? Bangun lagi. Kenapa rugi? Bangun lagi. Ini sampai teman-teman ya tidak rugi lagi ya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman banyak lupa ya. Justru di usia seperti sekarang teman-teman haruslah banyak mencoba ya. Diberikan banyak tadi resiko ya, pengalaman kegagalan, kepahitan, misalkan rugi atau untung tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itulah waktunya teman-teman. Jangan lupa di pembelajaran MSDM ya dijelaskan sistem karir, merancang sistem karir teman-teman itu di usia apa efektifnya. Kalaupun misalkan teman-teman berniat untuk berkarir ya, sampai misalkan saya usia 40 mau pensiun dini ya, tentu sudah ada proses. Sekarang usia berapa? 23, 17 tahun, waktunya jatuh bangun, waktunya mencoba, waktunya untuk sukses, waktunya untuk membangun jaringan ya. Nah, ini waktunya untuk ya menghadapi resiko. Sampai teman-teman bertekad bahkan saya harus sukses usia 30, nggak cuma 40, lebih awal lagi. Nah, ini berani menerima resiko. Ayo, nggak apa-apa resiko datang kepada saya. Setelah resiko datang gagal, pelajari, analisa kenapa, bangun lagi. Tentu ya kita tidak akan mau ya menerima resiko yang sama ya. Kalau misalkan sama juga ya berarti tidak ada pembelajarannya ya. Jadi jangan berputus asa ya, harus ikhlas, legowo menerima resiko ya. Anggaplah resiko itu sebagai teman ya, teman hidup ya, karena ya resiko memang selalu ada. Sabar dan menerima cobaan. Dalam menerima cobaan, nah, sabar ya, sabar dengan sholat, bertawakal ya. Semua ada waktunya, semua ada prosesnya ya. Kalau memang Allah belum menakdirkan kita sukses, teman-teman sukses di usia 30 ya, Allah akan melihat waktunya. Mungkin teman-teman sukses di usia 80 seperti yang punya fried chicken itu. Di usia berapa sih dia keluar masuk ratusan kali ditolak, punya resep fried chicken sampai usia 80 loh dia baru mendirikan. Tapi sampainya ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Nah, waktu sukses setiap orang itu berbeda. Presiden Obama menjadi presiden usia berapa? Donald Trump usia berapa menjadi presiden? Teman-teman jadi usia sukses itu usia berapa? Jadi dalam hal ini kita bisa ambil pembelajarannya ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk berproses itu ya. Sabar dalam menerima proses ya. Bertumbuh di dalam menerima proses itu ya. Dengan salat dan doa ikhtiar tetap dilakukan ya. Tidak berputus asa ya, karena teman-teman punya niat, tekad, Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, ini menjadi penyemangat terus ya. Beriman kepada qada dan qadar tadi, mengimani ya bahwa takaran rezeki
kita sudah ada, ya kita kejar sebagaimanapun, apalagi dengan cara yang tidak syariah, ya kan. Kalau memang rezeki itu bukan tidak ada garisnya di telapak tangan kita, yang akan terlepas. Ya kita akan mengimani bahwa betapapun sulit ya rezeki itu diperolehnya, tapi kalau memang sudah bagian datangnya kepada Anda, ingat ya, mau di bawah laut, mau dipendam di bawah gunung, di belakang gunung, justru ya dia yang akan mengejar rezeki itu yang akan tertuju kepada Anda. Tidak ada yang menghalangi, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Jadi dengan beriman itu teman-teman tenang. Artinya berfokus itu tadi, berkreasi aja, jalani saja ya. Justru dengan Allah menghargai ya kegigihan kita ya. Banyak yang Allah berikan kesuksesan justru ya bukan dari usaha yang dijalani ya dari awal ya. Banyak wirausahaan, pengusaha konglomerat di negara kita saja, berapa banyak sih mereka punya usaha sukses, bahkan usaha yang dirintis dari awalnya ya begitu-begitu aja, tapi runtutannya dari usaha itu ternyata yang ada hokinya ya, yang ada rezeki besarnya ada di situ. Berpikir kreatif dan inovatif, nah, kemudian berpandangan ke depan, optimis. Teman-teman masih muda, ayo jangan takut dengan tantangan, dengan resiko kegagalan, jalani ya. Jangan malu, Bu, saya maaf nih lagi gamitnya sambil di kafe nih Bu. Kafenya di mana? Oh, di samping Unis Bu. Oh, jadi malam ya, sore gitu. Kalau siang makanya Ibu nggak pernah lihat, ternyata malam ya. Oh iya, sambil endorse Bu ke teman-teman, ini nggak apa-apa ya, silahkan ya, optimis ya. Lagi bakar-bakar apa gitu kan, Ibu malah seneng ya, alhamdulillah ya. Itu berproses ya teman-teman, jangan malu, jangan gengsi ya. Nanti kalau misalnya Allah sudah meneteskan hidayah, ilham kepada dia ya, wah kita nggak tahu nih bahwa dia yang sekarang ini ya menjalani lagi sedang bakar jualannya, besok siapa tahu dia punya 100, punya 1000 cabang, menjadi wirausaha sukses. Amin ya, kita berdoa sama-sama, optimis teman-teman. Keuntungan wirausaha, beberapa peluang sebagai keuntungan yang memberikan dorongan kuat seseorang untuk berwirausaha adalah sebagai berikut. Mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang dikehendaki. Positifnya kalau tadi ya bermotivasi tinggi, waktu tidak terbatas, tidak seperti karyawannya yang dari jam 8 hanya sampai jam 5. Jadi teman-teman kalau berpikir positif bisa membebaskan. Karena sebagian orang juga banyak yang tidak mau waktunya terikat, saya malas. Terkadang dia datang kerjanya malam, jam 9 malam, bahkan sampai dini hari. Ya karena dia punya kebebasan pribadi sendiri ya, happy dia dalam melakukan aktivitas itu ya. Ketika pun ide-idenya, saya mau merancang promosi apa nih untuk nanti program bulan puasa ini ya kan, akan launching produk di bulan puasa untuk menghadapi hari raya Idul Fitri ini apa. Mereka ketika sebelum si owner ini nanti launching kan kepada karyawannya ya, kepada dia punya SDM, dia justru bekerja di awal dulu menciptakan ya. Kebebasannya mencapai tujuan yang dikehendaki, mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh maksimal ya. Teman-teman kalau kerja di perusahaan sebagai seorang keuangan ya, di bagian keuangan mencatat supplier, kemudian ke bank untuk bayar-bayar, teman-teman tidak akan bisa melakukan aktivitas sebagai marketing ya. Beda lagi kalau misalnya teman-teman di bagian marketing, mereka akan fokus, aduh bagaimana ya bulan ini saya harus target jualan harus 5 unit misalnya kayak gitu. Prosesnya beda lagi, cara kerjanya beda lagi dengan teman-teman yang tadi, yang tiap harinya ke bank, bayarin ke customer, bayarin ke supplier, terus mengecek pembayaran dari customer ya. Tapi dengan berwirausaha teman-teman ya memikirkan dari A dan Z ya. Jadi jangan heran ketika
teman-teman masih tadi di bisnisnya, usahanya masih kecil, ya kan, karyawannya nggak masuk atau kurang, ketika rame ikutan bakar-bakar untuk melayani customer supaya lebih cepat, ya. Nah ini salah satu, ya. Toh ya itu tadi ya, justru ya jangan berarti malu teman-teman melakukan, justru mereka yang sudah bermental wirausaha kan senang, ya, senang melakukan usaha tersebut. Kan kadang-kadang juga kita pembeli merasa terharu, senang, bangga ya ketika dilayani oleh owner, ketika yang punya rasanya. Nah, itu harus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penyemangat ya. Potensi diri teman-teman juga akan bertumbuh terus ya dengan adanya mau langsung terjun ya, justru ya nanti ide-ide usahanya karena muncul karena teman-teman langsung terjun ke lapangan berpraktek, sehingga terkadang dari masalah-masalah teknis yang ditemui itu ya itulah muncul ide-ide baru, potensi diri teman-teman keluar. Saya punya ide, keluarlah idenya, dilaksanakan, dijual, jadi sales deh, jadi profit deh, jadi keuntungan ya, amin. Memperoleh manfaat dan laba yang maksimal ya. Nah tentu ya, jadi sebelum keuntungan laba itu dibayarkan untuk operasional, gaji karyawan, nah itulah secara utuh keseluruhan hasil usaha dari jerih payah ya teman-teman ya. Itulah kebanggaannya dalam hati kita ketika usaha kita ternyata bisa untung dan kita bisa memberikan benefit lebih kepada SDM kita ya. Terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan ya, jangan takut dengan perubahan, justru teman-teman harus mengikuti perubahan usaha apapun ya, karena inovasi kreasi itu artinya keperubahan ya. Kalau tidak mau menerima perubahan ya banyak loh contoh-contoh perusahaan besar juga yang tutup, yang tumbang ya, banyaklah ya, perusahaan ya, handphone ya, kamera dan sebagainya ya. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Nah dengan niat ibadah gitu, itu ya teman-teman, satu orang berwirausaha mengajak satu orangnya ya, pastilah teman-teman juga akan ketemu dengan kalau mau bentuk tim ya pasti akan ketemu dengan satu orang, dua orang, ya kita buka usaha bareng yuk ya kan. Akhirnya bisa mempekerjakan ya teman-temannya barengan, ataupun misalkan orang lain ya. Kalau satu orang aja bisa mengajak satu orang yang sudah berapa juta ya prakerja yang terselamatkan ya, yang awalnya tidak memiliki pekerjaan ya menjadi memiliki, jadi membantu ya masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka ya. Ya tentunya dengan berusaha di sini ya teman-teman juga oleh customer dikenal, apalagi teman-teman kalau sudah menjalankan program, artinya membantu ya, sudah bisa memberi ya, sudah mentargetkan bahwa memberi itu menjadi satu keharusan di dalam usaha Anda ya kan. Bersedekah ilmu, bersedekah berapa profit yang diperoleh kepada masyarakat umum yang memerlukan ya, itu dimulai dari sana dulu ya. Ini juga sebagai lama-lama kan akhirnya selain customer Anda yang membeli, yang memanfaat produk Anda yang awalnya tidak pun ya, karena sering Anda berbagi ya Allah akan membuka rezeki, pintu rezeki lewat kegemaran Anda dalam memberi ya, amin. Mengubah pola pikir dan perilaku. Beberapa cara mengubah pola pikir dan perilaku bagi seorang wirausahaan. Pertama, perbanyak action daripada ide semata. Jadi kalau itu hanya di pikiran, tidak dilakukan dalam action, berperilaku, itulah yang gak akan bisa jadi usaha nih. Anda harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis Anda, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari nih. Jika Anda sudah mempunyai rencana harian, mingguan, atau bulanan, coba lihat apakah rencana yang Anda buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Perbanyak action daripada ide semata akan membantu Anda dalam membantu sebuah bisnis.
Jangan terpaku kepada POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Lakukan saja. Ya, setelah dilakukan ya sambil berjalan itu. Jangan direncanain mulu, nggak jadi-jadi deh. Ya, actionnya tidak ada. Ya, lakukan saja. Justru jangan berpraktek itu ya. Jadi ya teorinya ya, ketakutannya jangan berpikir belajar teorinya yang susah-susah dulu. Usaha susah gampang, lakukan saja. Ya. Itu dampaknya luar biasa ketika Anda sudah terjun itu. Oh, begini ya. Oh, ternyata senang. Nah, kalau misalnya ada chemistry-nya senang ya dengan wirausaha, dengan sekali terjunnya teman-teman akan suka, ya kan? Nah, langsung Allah akan mengancingkan tuh bahwa saya mau nyoba yang lebih baik, saya punya ide nih, ya kan? Saya mau ATM nih usaha dia. Nah, itu karena satu kali action aja. Ya, jadi lakukan itu berkali-kali, teman-teman ya. Mempunyai pebisnis panutan, mentor, coach. Ya. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, Anda harus mempunyai pebisnis panutan. Seperti yang diketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari selama ini. Jadi Anda membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat. Salah satu pebisnis besar seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ataupun Jack Ma, sampai sekarang masih sering belajar kepada para bisnis lain. Nah, karena mereka itu tahu bahwa berjuang sendirian tidak akan membuat sebuah bisnis itu maju. Nggak sendirian, dulu juga menciptakan Facebook kan beberapa orang, bertiga atau berempat, ya di kamar kos, ya kan? Karena keinginan bertemu, kerinduan dengan teman-teman SMA, gimana cara aplikasi ya, menciptakan sebuah aplikasi yang bisa bertemu dengan teman-teman saya SMA, SMP, kemana ya? Nah, ternyata kan tidak hanya beliau saja yang menginginkan, seluruh dunia menginginkan. Mereka bertemu dengan ya, orang-orang yang dikasihinya di masa lalu. Bayangkan sekarang Facebook yang berkembang sedemikian besar mengangkat dia menjadi ya, top dunia, ya, orang terkaya. Dengan teman-teman semua punya Facebook, berkembang menjadi bisa menghasilkan untuk semua orang. Nah, ya, teman-teman, ini tujuan akhirat itu sudah banyak nih, udah luar biasa. Ya. Ilmunya sudah bermanfaat nih untuk orang banyak, ya, untuk menghidupi kehidupan orang banyak. Nah, ini kalau dilandaskan mental, agama, otak spiritual yang kuat, masya Allah, ya kan? Luar biasa. Teman-teman juga harus bercita-cita seperti itu. Ya, jangan berpikir bahwa ini sederhana idenya, ternyata ya yang sederhana itu teman-teman nggak tahu ya Allah sudah memberikannya itu untuk bagian hidup Anda. Ya, Anda tekun ya, berinovasi itu berkreasi, pada akhirnya berkembang setelah produk itu dilaksanakan, di launching, dipakai, ternyata perkembangannya sampai hari ini ya luar biasa ya. Atau memikirkan bagaimana tadi memperbesar omsetnya, salesnya tidak hanya di lingkungan ya RT RW ya kan saja, tapi bagaimana bisa lewat keluar dari kelurahan, keluar dari kecamatan, keluar dari provinsi, keluar dari pulaunya sampai seluruh Indonesia yang mengenal produknya. Ya. Mentor coach itu ya tidak hanya berawal juga dari orang tua Anda juga bisa. Ya. Orang tuamu sudah punya bisnis, ya. Belajar dari mereka pengalaman yang sudah belasan tahun, puluhan tahun di bisnis itu. Teman-teman, ya, tinggal nanti teman-teman ya dikemas, ya di-manage, dikembangkan, dibantu. Marketingnya kembangkan kalau memang usahanya ya bisa teman-teman bantu untuk dikembangkan dalam hal-hal yang mungkin yang orang tua teman-teman belum lakukan ya. Nah sekarang untuk setelah dari orang tua Anda ya mentor khusus siapa ya, usaha yang sejenis juga ya,
bagaimana sih mereka mengembangkannya, ya kan? Kalau lebih jauh, kalau teman-teman melihat ya waralaba seperti fried chicken, ya ada kan ciri khasnya apa ya, McD ya, yang selalu dia ada di hook ya, pinggir jalan ada di hook, ya kan? Sebagian yang lain tidak melakukan, tapi dia seperti itu. Kenapa? Ternyata dia di samping berusaha di usahanya tersebut, McDonald tersebut juga dia berinvestasi dalam propertinya. Hari ini dia membeli properti itu berapa? 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya mungkin keuntungannya ya bisa melebihi dari laba usahanya. Ya, itu salah satu yang saya lihat dari strategi, ya, macam-macam ya strategi mereka, salah satunya ya. Nah, coach ini mentor juga menghindari kita dari kegagalan, ya, meminimalkan kita dari kegagalan, ya. Jadi kita tidak perlu dari nol melihat, ya. Cukup yaitu tadi amati, tiru, modifikasi ATM. Itu udah coach Anda juga tuh. Dengan adanya kreasi teman-teman berinovasi itu tadi, ya jadilah teman-teman punya produk, punya jasa, ya. Yang teman-teman jadikan mentor justru mungkin mereka dari nol dulu jatuh bangun. Maka ada loh pebisnis ya, ada juga seorang pengusaha ya, justru dia mencari ya, wirausaha muda yang memiliki tadi produknya bagus, yang sudah stabil ya, di 3 tahun berkembang sudah profit ya, sudah punya produk yang fix diminati, tapi itu tadi terbentur modal, tidak tahu cara berkembangnya bagaimana, dia mencari investor. Nah, investornya mencari-cari nih. Nah, nanti kalau sudah ketemu cocoklah, ya kan? Nah, jadi di bagian teman-teman, di bagian tidak ada alasan tadi, modal, dicoba aja sampai teman-teman punya produk yang pas, ya, punya produk-produk yang benar-benar inilah ya, branding saya, khas saya dari usaha saya. Memperbanyak membaca narasumber. Seorang pebisnis yang tangguh ini bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, Anda harus memperbanyak membaca. Dengan membaca, Anda melihat dunia ini bahwa banyak kejadian, pola pikir, dan masalah yang terjadi. Dan sejatinya semua yang akan Anda hadapi di dunia bisnis ini besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi Anda tinggal menambah pengetahuan, belajar hal-hal baru yang dengan cara memperbanyak membaca narasumber. Tak perlu Anda visit mungkin hanya 10%-nya, tapi pelajari dulu. Apalagi sekarang sudah ada Google, sudah ada YouTube, cari informasi berselancar ya. Nah, ketika nanti mungkin perlu proses visitasinya, setelah memang semua narasumbernya teman-teman dapatkan sudah lengkap. Nanti kita belajar di studi kelayakan bisnis ya. Nah, jadi jangan ragu membaca, mencari narasumber ini tadi untuk pengetahuan teman-teman. Apa yang nanti next? Kenapa dulu misalkan fried chicken ini dulu hanya ayam goreng aja, tapi geprek bensu bagaimana mengembangkannya? Udah berapa puluh resep tuh dikembangkan dari original. Bahkan saya malah melihat waralaba besar itu yang dari luar itu ya, semuanya produknya itu aja, tapi ketika bensu ini keluar luar biasa di aplikasinya, karena kan dia orang Indonesia asli, tahu dengan lidah Indonesia ya kan. Bagaimana mengaplikasikannya, teman-teman bisa melihat sekarang, pasti juga banyak yang sudah mencoba produknya ya. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan membaca dari berbagai narasumber itu, belajar dari tadi mentors ya. Bisa memprediksikan bisnis properti sekarang lagi masa apa, sunset apa sunrise nih, setiap nanti periode 5 tahun 10 tahun kemudian. Orang-orang yang pakar di industri tersebut juga dia punya siklusnya sendiri. Ayo pada saat kita beli di harga sekian sekarang nih di zaman pandemi ini seperti apa. Nah, suka belajar hal-hal yang baru. Cara terakhir untuk mengubah pola pikir adalah suka belajar hal-hal yang baru menjadi seorang pebisnis.
menjadi seorang pebisnis, Anda akan dihadapkan banyak sekali masalah dan Anda diharapkan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dengan begitu Anda dituntut untuk belajar hal-hal yang baru agar Anda tidak kaget ketika terjun di dunia bisnis nantinya. Jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat puas dengan apa yang Anda punya sekarang. Nah, belajar di sini ya luas sebenarnya pengaplikasian ya. Makanya teman-teman, kalau misalkan teman-teman berdoa sama Allah, ya Allah, ya kan, saya sekarang punyanya motor, saya pengen mobil, bagaimana ya usaha saya supaya saya ini bisa kebeli mobil. Teman-teman, kemampuan satu gelas, kalau Allah kasih satu tong 10.000 liter, kira-kira luber, kebuang nggak? Ya kan? Nah, teman-teman harus memperlebar dulu nih kemampuannya, ilmunya, ya. Banyak belajar. Ya, bagaimana teman-teman tadi meluaskan ya ladang rizkinya, jalan rizkinya, usahanya dimaksimalkan, doanya dilakukan, ikhtiarnya, istiqomah, tekun, rajin. Ketika datangnya 10.000 itu, kita ketampung nggak 10.000 liter itu? Luber nggak? Enggak kan? Kalau teman-teman hanya terkungkung kepada satu gelas saja, ya kan, tidak mau belajar, ya udahlah zona aman aja, saya terima gajian tanggal 1, tanggal 5 udah habis, udah gitu 20 harinya puasa. Nah, coba keluar dari itu semua, belajar. Ini semua dilakukan dengan justru orang-orang yang wirausaha harus seperti itu. Mohon maaf nih, karena saya berpraktek ya, saya mengajarkan anak saya berwirausaha ketika dia kelas 1 SMA. Ya nanti kita kalau memang lebih lanjut kita bahas di Zoom lah kalau untuk latar belakangnya itu. Tapi saya membuka mindset dia ya, ketika pertama kali berwirausaha ya, diberikan profit net 15 juta waktu itu, ya kan? Karena dia join dengan temannya, dibagi 2 lah, 7,5 ya jadinya. Saya langsung kasih pembelajaran sama dia. Saya bilang, kamu tahu nggak gaji 7,5 ini kalau di bank, karena saya kerja di bank, 7,5 juta ini adalah gaji supervisor yang sudah bekerja di bank selama 7 tahun 8 tahun. Tapi dengan kamu berwirausaha, ya kan, mau belajar ya di wirausaha ini, di bulan pertama sudah mencapai 7,5 juta. Arya berpikir, oh gitu ya Mbak. Iya, saya bilang kayak gitu. Nah, jadi tapi bagaimana nih contohnya dia bisa mendapatkan begitu? Pulang sekolah dia langsung jagain, bantuin mbaknya yang jaga, bantuin layanin, bantuin goreng chickennya bagaimana. Belajar hal-hal baru ya, yang demikian itu. Karena sebelum dia terjun ke join itu dengan temannya juga itu saya berproses, ada lagi yang usaha dia sendiri. Jadi waktu itu dia minta, mama aku pengen ganti handphone baru, boleh saya bilang, tapi mama punya syarat, dalam 1 minggu kamu 2 hari 3 hari harus ke chicken ya, bantuin karyawan di chickennya, di tempat usahanya. Ibu udah calling karyawan ibu, nanti kalau anak ibu kesini kamu kasih tahu nih, kalau beras 1 liter ini, 2 liter ini dimasak dibungkus jadi sekian, harganya sekian. Tahu kan berapa harga 1 liter? Jadi diajarin harus belajar. Jadi harus belajar ya, mau jadi dia berpikir, oh gitu ya, berarti untungnya sekian, udah tahu aja ngitung untungnya di luar hal yang lain. Jadi membuka diri di luar ya. Teman-teman sekarang sudah kuliah ya kan, aduh saya capek kuliah kan, mesti ke kampus. Sekarang udah gak ke kampus ya. Waktu yang lainnya mau belajar dipergunakan untuk membuka wawasan baru, membuka ilmu baru ya. Mudah-mudahan jadi disukai. Nah itu tadi, minat bakatnya kemana, hobinya kemana ya, ikutin. Tapi ada keinginan untuk belajar dulu, untuk membuka diri hal-hal yang baru ya, apapun itu.
Karena setiap manusia punya keunikannya. Allah sudah memberikan jalan hidup takdirnya sendiri-sendiri. Nah itu jalanin aja yang ya, teman-teman yang sekarang minati, yang sekarang teman-teman bisa lakukan. Jurus awal berwirausaha. Berikut ini ada beberapa jurus awal yang harus segera dilakukan jika mau berwirausaha. Pertama, berani memulai. Tadi sudah diulang-ulang ya. Ayo mulai dulu. Jangan takut dengan teori gagal. Jalani dulu. Berani menanggung resiko. Beranilah, nggak apa-apa. Baru segitu. Teman-teman kalau belajar bagaimana kepahitan pengusaha yang sudah besar pun sekarang sudah sukses, yang omset sudah miliaran, puluhan miliar atau ratusan miliar, ada aja ruginya. Apalagi teman-teman yang baru memulai. Jadi nggak usah takut resiko, ya jalanin. Penuh perhitungan, walaupun begitu ya teman-teman di awal ada perhitungannya. Apakah itu perhitungannya misalkan masalah waktunya, ya masalah dengan siapanya, terus harus bagaimananya, ya tetap ya harus ada rencana juga yang jelas, planning, tidak langsung. Kalau teman-teman nyebur ke kolam renang, ya lah nggak bisa berenang ya tenggelam juga. Minimal kan harus bisa berenang juga supaya bisa teman-teman diam di air, bisa mengambang, kalau nggak tenggelam ya. Nah itu dulu ya, tapi ya harus bisa berenang, jangan langsung jebur lah udah di kolam, mati deh jadinya ya. Jangan seperti itu ya. Tidak cepat puas dan putus asa, keluar dari zona aman, kreasi terus ya, ciptakan terus ya. Jadi supaya customer tidak bosan, terus repeat order terus, teman-teman bisa memaintain ya. Jadi berinovasi terus, optimis dan penuh keyakinan, harus yakin, optimis, apalagi percaya tadi kepada kodar, mengimani ya. Jadi wirausaha yang soleh, yang baik hati ya, memiliki rasa tanggung jawab. Dengan rasa tanggung jawab ini ya akhirnya disiplin, motivasi teman-teman juga akan terbangun ya. Tanggung jawab tidak akhirnya terlepas dari kepada cara pikir, pola pikir untuk diri sendiri. Karena dengan rasa tanggung jawab akhirnya bagaimana kalau karyawan saya tidak gajian, sedangkan misalkan mereka untuk bayar kontrakan, untuk nyekolahin anaknya, wah itu luar biasa sekali ya. Memiliki etika dan moral ya, tetap ya, etika moral yang utama. Jangan melabrak etika moral ini yang ya teman-teman lihatlah mereka yang memiliki usaha yang sukses, pengusaha Indonesia, luar negeri pun tadi contohnya, setidaknya mereka punya etika moral yang baik. Allah menjaga bisnis mereka, menumbuhkan, membesarkan, karena ada satu etika moral mereka juga yang luar biasa, yang beda dengan yang lain. Percaya ya, terlepas dari apakah mereka itu muslim atau tidak, tapi mereka luar biasa etika moralnya ya. Teman-teman coba lihat, mereka sekarang rata-rata sudah membuka YouTube-nya. Lihat mereka, cara mereka men-sharing ilmunya, memberikan ilmunya kepada Anda ya. Moralnya, etikanya lihat di Facebook, IG-nya, bagaimana mereka dengan lingkungan keluarga intinya, dengan masyarakat, dengan karyawannya, atau dengan masyarakat pada umumnya. Mereka yang sudah mampu memberi kepada, sebelum memberi ke masyarakat luar juga kan pasti kepada ekstrimnya dia dulu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, pasti ada hal yang luar biasa kenapa ini Allah berikan ya. Nah banyak yang jatuh juga dari mereka, yang bangkrut ya, karena etika dan moralnya juga yang jatuh, yang tidak terjaga, yang sudah misalkan melakukan hal-hal usaha-usaha yang tidak halal, yang melanggar hukum ya. Banyak pengusaha yang susah akhirnya jatuh karena melanggar hukum, akhirnya ya berakhir di kamar prodeo tuh ya, karena tidak memiliki etika dan moralnya ini, melanggar aturan hukum, melanggar aturan agama yang mereka anut. Nah itulah materi kita. Wah ini ada pesan sponsor ya teman-teman, amin ya, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk hari ini. Ini sebenarnya PPT ini bekas ini nih, sebelumnya pernah digunakan waktu PKM virtual dengan Maybank teman-teman saya waktu itu. Sebenarnya ada 3 sesi nanti. Pertemuan kedua dan ketiga nanti ada skema hidup dan skema bisnis. Nah ini sebenarnya waktu virtual account itu Ibu jadikan satu. Nah tapi Ibu pecah di perkuliahan wirausaha ini menjadi 3 sesi. Nanti 3 sesinya lagi 4 sesi, karena kan sampai UTS kita 7 kali pertemuan. Ini sih hanya
apa yang ibu jalankan sekarang, terutama kembali lagi kepada niat. Nanti kita akan belajar di niat sesi pertemuan yang kedua, karena niat ibu pertama tadi adalah memberikan pembelajaran bisnis kepada anak. Jadi memang ada sejarah historikalnya kenapa ibu masuk di bisnis fried chicken ya, dengan nama Hisam chicken geprek, nama anak ibu. Kemudian sekarang berlanjut kepada program sedekah di setiap hari Jumat. Ya, kemudian kalau misal Hisam properti, kemudian yang kemudiannya ini karena ibu mendapatkan peluang, karena beberapa customer lama ibu banyak bergerak di bidang properti, sebenarnya ada peluang usaha jika ingin mendapatkan keuntungan. Sebenarnya lebih senang coba menjual properti 1 miliar saja ya sudah dapat 20 juta teman-teman ya. Nah, sebenarnya ibu dulu pada saat resign itu ingin sekali masuknya ke dunia properti, tapi ibu melihat anak ibu belum mampu, belum bisa masuk ke dunia properti. Ya justru ibu terjun ke bisnis ini karena ya tujuannya pertama anak dulu, dan alhamdulillah ternyata kan anak ibu juga bertambah sekarang setiap semester. Semester ini aja ibu punya anak 171, luar biasa kan? Ya dari 3 anak ibu jadi berkembang 171, belum lagi kan setiap semester berganti anaknya ya. Coba aja dikali berapa teman-teman, 8 tahun ya, 8 semester. Kalau ibu 8 kali 170 lah, itu anak-anak ibu. Berharap ya ilmu ibu berkembang ya, bermanfaat untuk anak-anak ibu ini ya, karena ya itu tadi, kalau ibu mengajarkan di satu anak ya pahalanya nggak sebesar kalau misalnya ibu sekarang memiliki 170 anak kali 8 ya, berlipat ganda terus. Nah, Hisam properti, kemudian Sahara Kafila wisata ini kantor pusatnya di Tangerang. Kebetulan karena anak ibu yang kemarin di mondok di pesantren ini, kemudian di grup usahanya juga ada travel haji dan umroh, haji plus ya. Alhamdulillah tahun lalu ibu baru teken MOU untuk pemasaran Tangerang ya. Qadarullah langsung COVID ya, langsung lockdown tuh, langsung belajar semua dari rumah. Nah, akhirnya belum bisa terlaksana dari sekarang. Pada waktu itu udah semangat sekali ya menjalankan haji umroh ini gitu. Tapi ya tidak apa-apa, semua ada waktunya tadi ya. Sekarang ini, nah kita belajar nanti ya, bisnis apa nih yang bisa berkembang ya di usaha di saat masa pandemi ini ya. Nah baiklah teman-teman, ini materi akan ibu tutup ya, selesai di sesi ini. Nanti kita bergabung di Game Meet di pukul 8.30 mungkin ya, 8.40 lah teman-teman mendengarkan sesi recording materi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.